Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Barangkali lagi menonton Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta Bapak Haji Purwanto MPD yang saya hormati, dan semoga Allah panjangkan umurnya biar beliau terus mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Purwakarta khususnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Purwakarta beserta jajarannya yang telah mengadakan kegiatan masantren di sekolah dengan diadakannya kajian kitab kuning, kitab ta'lim muta'alim. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif untuk kita semua, khususnya pelajar yang ada di Purwakarta, sehingga menghasilkan pelajar-pelajar yang berkarakter, berakhlakul karimah, religius dan nasionalis. Tidak lupa juga kepada semua guru yang ada di seluruh Purwakarta, salam hormat, salam ta'dim saya kepada semuanya. Juga semua siswa di seluruh Purwakarta yang setiap hari menyimak kajian ta'lim muta'alim ini. Semoga kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Tidak ketinggalan yang terhormat, yang saya hormati, para guru AKPK di semua sekolah yang ada di Purwakarta. Terima kasih telah mengisi acara Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang ada di para guru AKPK khususnya semakin bertambah, semakin bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita semua bisa melaksanakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua
dengan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kitab Ta'limut Ta'lim ini yang sebelumnya pada hari ke-1 sampai 17 kemarin sudah dibimbing oleh guru kita semua, guru AKPK yang ada di seluruh sekolah Purwakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita lanjutkan kajian ini. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf atas nama pribadi apabila dalam menerangkan kitab ini, dalam mengkaji kitab ini ada banyak kesalahan, baik bacaan atau artian kata. Itu murni kebodohan saya pribadi. Adapun bila mana yang disampaikan ada benarnya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakada yanbagi li talibil ilmi an yakuna dahimatin aliyatin. Penting sekali, perlu dicatat bagi kita, khususnya para pencari ilmu, belajar untuk mempunyai cita-cita yang tinggi, untuk mempunyai keinginan yang tinggi. La yatma'u fi amwalin nas. Tidak berharap kepada harta orang lain. Kita terus kejar cita-cita kita tanpa mengharapkan pemberian dari orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iyyaka wa tam'a fa innahu fakrun hadirun. Kudusieun, harus takut kita semua pada sifat yang dinamakan dengan toma. Toma itu berharap pemberian orang lain, hayong dibere. Fa innahu fakrun hadirun. Sesungguhnya sifat toma itu adalah kefakiran yang nyata. Apabila kita mempunyai sifat toma, itu adalah benar-benar kefakiran yang nyata yang ada di dalam diri kita. Wala yabkhalu bima indahu minal mal bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Dan penting sekali bagi para pencari ilmu, bagi para pelajar, tidak memiliki sifat bakhil, tidak memiliki sikap pelit, kikir, merepet jahe dan sebagainya terhadap perkara yang kita punya. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Harta yang kita punya itu seharusnya belanjakan atau manjakan diri kita, sesudah diri kita lalu ke orang lain. Belanjakan harta kita untuk keperluan diri kita, sehingga tidak tertanam di dalam diri kita sifat bakhil, sifat pelit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nasu kulluhum fil faqri ma khafatal faqri.
manusia seluruhnya adalah ada dalam kefakiran. Kenapa demikian? Makhafatal fakri, karena takut akan kefakiran. Jadi siapa saja yang takut dengan kefakiran, diri kita takut akan fakir, takut akan miskin. Sesungguhnya itu adalah kefakiran karena kita takut terhadap kefakiran itu. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfah thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Pada zaman dahulu, pada zaman awal, belajar keterampilan lalu belajar ilmu sehingga tidak mengharapkan harta dari orang lain. Mungkin ada penghasilan dari keterampilan itu, dari pekerjaan kita itu sendiri. Lalu pada zaman dahulu, sebelum mencari ilmu, sebelum belajar ilmu, belajar dulu keterampilan, sehingga tidak ada di dalam hatinya mengharapkan pemberian dari orang lain, mengharapkan harta dari orang lain. Wafil hikmah, dan di dalam hikmah ada pepatah, man istaghna bimalin nas iftaqarra. Siapa saja orang yang udah merasa cukup dengan harta orang lain, merasa cukup di sini karena rasa ingin diberi oleh harta orang lain itu, iftaqarra, dialah orang fakir. Jadi kita bahagia dengan harta orang lain, bahagia di sini bahagianya karena berharap pemberian orang itu, justru orang itu adalah fakir. Wal alim iza kana tamma'an, dan apabila orang alim itu orang berilmu, siapapun orangnya, orang berilmu, idza kana tamma'an, di mana dia terdapat sifat toma di dalam dirinya, la yabqa lahu hurmatul ilmi, tidak ada kehormatan ilmu di dirinya. Bahaya ini, mudah-mudahan kita semua, khususnya para pelajar, umumnya kita semua, dijauhkan dari sifat yang dinamakan dengan toma, berharap kepada pemberian dari orang lain. Walihada kana yata'awuda sahibah syar'i alaihissalam. Nabi Muhammad pembawa syariat sampai-sampai mengucapkan a'udzu billahi min tam'in yadni ila tab'in. Nabi Muhammad berkata begini, a'udzu billah, ya Allah, raksa diri abdi, lindungilah aku, kata Nabi Muhammad, min tam'in, dari sifat toma, yadni ila tab'in, karena akan menjadi tabiat yang jelek, akan menjadi watak yang jelek bagi kita, bagi siapapun yang memiliki sifat toma. Wayan bagi an la yarju illa minallahi ta'ala, dan penting sekali bagi para pencari ilmu, para pelajar, supaya berharap hanya kepada Allah, menyandarkan diri kita tidak kepada yang lain, tapi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafu illa minhu, dan tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk faqad khafa ghairallaha ta'ala.
Dan apabila ada orang durhaka kepada Allah, ada orang maksiat kepada Allah dengan alasan takut kepada makhluk, maka orang itu telah takut kepada selain Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa iza lam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluq wa raqaba hudud asy-syar'i falam yakhaf gharallaha ta'ala bal khafa Allah ta'ala. Wa kaza fi janibir raja. Dan apabila dia tidak maksiat kepada Allah, dia takut kepada makhluk, tapi tidak mendurhakai Allah, itu tandanya dia takut hanya kepada Allah. Wayan bagi li talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddiru nafsihi taqdiran fit tikrar fa innahu la yastaqiru qalbuhu hatta yablugha zalikal mablag. Penting sekali di sini diterangkan bagi para pencari ilmu supaya mengukur kemampuan diri kita sendiri dalam menghafal hafalan. Wayan bagi ayyukarrira sabqal amsa khamsumarratin wa sabqal yaum allazi qablal amsi arba'a marratin wa sabqal ladzi qablahu salasan wal ladzi qablahu isnain wal ladzi qablahu wahidan fa hadha da'ayal hifdzi. Di sini diterangkan metode menghafal yang ada di kitab Ta'limut Ta'alim. Apabila ingin berhasil dalam menghafalnya, contoh kita mendapat pelajaran hari kemarin. Hari ini kita harus menghafal 5 kali. Besok kita menghafal 4 kali. Besoknya lagi kita menghafal 3 kali. Besoknya lagi 2 kali. Dan terus sampai 1 kali. Terus begitu. Insya Allah hafalan yang kita hafalkan akan mudah diingat. Intinya akan berhasil menghafal suatu hafalan apabila metodenya seperti itu. Kita mendapati pelajaran hari kemarin, hari sekarang kita menghafal 5 kali, besoknya 4 kali, lusa 3 kali, lusanya lagi 2 kali dan 1 kali. Insya Allah hafalan itu akan berhasil dihafal oleh diri kita. Dan ini diterangkan dalam kitab Ta'limut Ta'alim. Wayan bagi alla ya'tadul makhafata fit tikrar li anna dars. Dan ini penting ya bagi para pelajar, bagi para pencari ilmu, supaya menghafal itu dengan semangat, dengan gairah, tong gegerenyeman kalau ingin berhasil dalam menghafal. Li'anna darsayan bagi an yakuna biquwatin wa nasyatin. Karena sesungguhnya menghafal penting, ini harus dengan kekuatan, harus dengan gairah, dengan suara lantang, dengan gairah dalam diri kita menghafal, maka akan berhasil dalam menghafal itu. Wala yajharu jahron wala yujhidu nafsihi kailan yanqati anit tikrar. Akan tetapi jangan berlebihan sehingga kita sakit, kita apalah dan tidak bisa melanjutkan hafalan itu. Harus dengan suara lantang, harus dengan gairah, akan tetapi dengan kemampuan diri kita. Jangan berlebih-lebihan supaya tidak menghasilkan madorot bagi diri kita. Ukiya anna Aba Yusuf kana yudzakiru fikum al fuqaha bi quwwatin wa nasyatin. Dalam hikayat, Aba Yusuf menghafal dengan kuat, dengan lantang. Diketahui oleh mertuanya itu dalam keadaan lapar, tidak makan 5 hari. Bayangkan 5 hari tidak makan, beliau tetap
bisa menghafal dengan suara lantang, dengan gairah. Dan itu tentu menjadi kunci untuk berhasilnya ilmu, berhasilnya menghafal. Wayan bagi Allah yakun li talibil ilmi patratun wa tahayyurun. Dan penting bagi kita semua, bagi pelajar, bagi para pencari ilmu, jangan bermalas-malasan, patrah. Jangan panik, jangan bingung dalam menghafal. Fa innaha afatun, sesungguhnya rasa panik, rasa bingung, rasa malas itu adalah penyakit yang tidak akan menghasilkan ilmu. Di sini diterangkan wayan bagi Allah yakuna li talibil ilmi patratun fa innaha afatun. Wa kana ustaduna Syekh al-Islam Burhanuddin yaqulu inna ma ghalabtu ala syurakai bi anni lam yaqa lil fatrah wal ittirabi fit tahsil. Karena dengan bermalas-malasan, dengan patrah teh nyelang eureun, jadi ngapalkeun eureun, ditunda heula, itu menjadikan susah untuk berhasil, tidak akan berhasil. Karena dalam riwayat di sini, dalam hikayat di sini ada seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Metode menghafalnya, dia tidak patrah, dia tidak diam dulu sejenak atau nyelang heula, lamun saur Sunda nama. Dia menghafal tiap hari tiap malam 12 tahun. Bayangkan 12 tahun menghafal tanpa libur, tiap hari siang malam, sehingga beliau berhasil sebagai ulama di kalangan madhab Syafi'i. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari akhir pasal 6 ini. Jadi di pasal ini, di akhir pasal ini penting untuk kita semua bagi para pencari ilmu, tidak mempunyai sifat toma, tidak berharap pemberian orang lain. Kita harus takut, hanya takut kepada Allah, dan kita bersandar hanya kepada Allah. Kita belajar jangan panik, jangan bingung, jangan malas. Kita belajar dengan kekuatan, dengan suara lantang. Kita menghafal dengan metode yang 5 kali hari ini, 4 kali besok. Dan tidak ada malas-malesan, tidak ada libur untuk menghafal. Itulah kunci yang bisa menghasilkan ilmu. Mungkin barangkali itu yang bisa dipetik di pasal yang ke-6 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk diri saya pribadi. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila penyampaian saya dalam bahasa, ucapan, atau pengertian kata ada kesalahan. Itu murni kebodohan dari saya pribadi. Akan tetapi bila mana ada betulnya, ada benarnya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk Dinas Purwakarta dan jajarannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengadakan masantren di sekolah dengan kajian kitab kuning, dengan kitab ta'limu ta'lim ini. Mudah-mudahan siswa yang ada di seluruh Purwakarta mempunyai akhlakul karimah, mempunyai karakter yang bagus, mempunyai pemikiran yang bagus, mempunyai jiwa nasionalis. Terima kasih. Saya sebagai guru AKPK di SDN 1 Babakan Cikao mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal ijabah bisuratil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.